Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Al-Khawarizmi, tempat belajar yang seru dan mudah. Pada video kali ini, kita akan membahas prediksi soal ujian satuan pendidikan tingkat SDMI untuk materi ilmu pengetahuan sosial part yang pertama, soal pilihan ganda nomor 1 sampai dengan soal nomor 35. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe agar tidak tertinggal video-video dari saya berikutnya. Siapkan buku catatannya, mari kita bahas bersama-sama. Kita mulai soal yang pertama. Warna coklat pada peta merupakan simbol dari kenampakan alam berupa titik-titik. A. Dataran tinggi, B. Dataran rendah, C. Pegunungan, atau D. Perbukitan. Kita cek satu-satu teman-teman. Dataran tinggi itu biasanya warnanya kuning atau orange, sedangkan dataran rendah itu warnanya hijau. Untuk pegunungan itu coklat tua, sedangkan perbukitan itu coklat. Nah, tetapi teman-teman, secara umum itu biasanya untuk warna coklat pada peta itu adalah dataran tinggi, teman-teman. Jadi kita ambil secara umum saja, ya. Jadi pilihannya adalah A, dataran tinggi. Soal nomor 2, kalau ada pernyataan seperti ini, kita langsung ke pertanyaannya agar tidak membuang waktu. Berdasarkan tabel tersebut yang termasuk ciri-ciri kenampakan alam daratan, berarti kita pilih yang kenampakan alam daratan, teman-teman. Terletak pada ketinggian 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Nah, ini benar ini. Ini termasuk daratan. Memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut, berarti ini masih daratan. Tanahnya menjorok ke laut. Nah, ini mirip pantai. Kemudian yang keempat dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya dan menjorok ke daratan. Karena di sini ada tulisan menjorok ke daratan, berarti ini bukan daratan, ya. Ini menjorok ke daratan, berarti 1, 2, 3. Apakah ada? Ya, jawabannya A, teman-teman. Lanjut ke soal nomor 3. Kegiatan manusia yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan. Berarti kegiatannya negatif ya, teman-teman. Yang A, menanam kembali hutan yang sudah gundul. Ini kegiatan positif. B, mencari sumber daya alam alternatif. Ini juga bagus. Menggunakan pupuk kandang untuk menyuburkan tanah, ini juga bagus. Yang D, menggunakan sumber daya alam secara berlebihan. Nah, ini negatif, berarti pilihannya adalah D. Kita lanjutkan ke soal nomor 4. Seperti biasa, kalau ada seperti ini langsung ke pertanyaan. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk penampakan buatan adalah, nah kita cek kenampakan buatan. Laut, itu bukan ya, laut itu alami. Kemudian bandara, ya bandara itu buatan. Waduk juga buatan, gunung itu alami, bendungan itu buatan, sungai itu alami, jalan raya itu buatan. Sedangkan danau ini bisa buatan, ada juga yang alami. Nah, kita pilih nih. Di sini ada 2, 3, 5, dan 7. Apakah ada 2, 3, 5, 7? Ada, teman-teman. Jawabannya D, 2, 3, 5, 7. Lanjut ke soal nomor 5. Pak Anto tinggal di wilayah pegunungan. Wilayahnya berupa lereng dengan didukung suhu yang sejuk. Kondisi geografis wilayah tersebut dapat dioptimalkan Pak Anto untuk mengembangkan kegiatan ekonomi di sektor titik-titik. Nah, ini pegunungan, teman-teman. Kalau pegunungan itu kita akan selalu ingat dengan kebun teh, berarti perkebunan ya, teman-teman. Kalau perindustrian itu biasanya untuk dataran rendah ya, di kota. Perdagangan, perikanan itu di laut itu ya, dekat pantai gitu. Lanjut kembali ke soal nomor 6, langsung ke pertanyaan. Tujuan koperasi pada pernyataan tersebut ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita lihat pernyataannya. Meningkatkan kesejahteraan para anggota, betul, berarti yang ada nomor satunya itu betul. Mencari untung nomor 2. Nah, ini tidak nih, teman-teman, mencari untung ya. Mencari untung itu tidak, berarti yang ada duanya akan selalu salah. Nah, ini yang C itu tidak ada nomor 2-nya, berarti jawabannya adalah C. Lanjut ke soal nomor 7. Kegiatan koperasi berlandaskan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang didasarkan asas kekeluargaan. Tokoh yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia adalah, nah ini pilihannya adalah Muhammad Hatta, teman-teman ya. Pilihannya itu Muhammad Hatta. Kalau Insinyur Soekarno itu terkenal sebagai Bapak Proklamasi. Kemudian untuk Ki Hajar Dewantara itu, atau Ki Hajar Dewantara, itu terkenal dengan Bapak Pendidikan.
Untuk Bapak Soeharto itu terkenal dengan Bapak Pembangunan. Jadi untuk yang koperasi itu jawabannya adalah Muhammad Hatta. Lanjut kembali ke soal nomor 8, langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan pernyataan di atas yang merupakan kerajaan peninggalan Hindu-Buddha. Nah, kita cek Hindu-Buddha. Kerajaan Kutai, betul, itu termasuk Hindu-Buddha. Kemudian kerajaan Tarumanegara juga sama ya. 3, kerajaan Demak. Lah ini bukan teman-teman, Demak itu Islam. Jadi teman-teman kalau ada pilihan yang ada nomor 3-nya itu salah ya. Ini B ada nomor 3-nya, C ada 3, dan D ada 3. Berarti langsung saja teman-teman, itu jawabannya adalah A. Soal nomor 9. Indonesia terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Suku bangsa yang berasal dari Pulau Jawa adalah titik-titik. Pilihannya A, Sunda. Sunda itu masih di Pulau Jawa teman-teman. Tengger juga sama. Betawi itu Jakarta masih di wilayah Jawa juga. Madura itu bagian Jawa Timur ya. Berarti ini betul. Langsung pilih A teman-teman. Kenapa kok langsung? Kita perhatikan yang B. Kenapa kok B itu bukan? Ada Lampung dan Bugis teman-teman. Lalu kenapa bukan C? Di C ini ada pilihan Padang dan Toba. Begitu juga di pilihan D. Di sini ada Dayak ya. Dayak juga bukan di Pulau Jawa. Kita lanjutkan ke soal nomor 10. Keragaman suku bangsa di Indonesia merupakan kenyataan yang tidak dapat dipungkiri. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Perbedaan suku-suku bangsa itu dipengaruhi oleh titik-titik. Pilihannya A, banyaknya gunung berapi. Ini tidak ada kaitannya. B, persamaan lingkungan pulau yang didiami. Ini kan kita bahas perbedaan. Kalau persamaan bukan. Kemudian pilihan C, perbedaan kondisi lingkungan yang ditempati. Atau D, Indonesia negara yang ditakuti oleh negara lain di dunia. Ini tidak ada kaitannya. Berarti jawabannya adalah C, perbedaan kondisi. Soal nomor 11. Pakaian adat suku Batak Toba merupakan kain tenun yang sering dijadikan sebagai ciri khas suku Batak. Bahkan menjadi identitas dari pakaian adat Sumatera Utara secara nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, nama pakaian adatnya adalah titik-titik. Kita cek satu-satu teman-teman. Untuk beskap itu adalah nama pakaian adat Yogyakarta. Sedangkan kebaya itu lebih kepada Jawa. Kemudian ulos, ulos ini adalah Batak teman-teman. Sedangkan baju bodo itu adalah nama pakaian adat dari Bugis. Berarti pilihannya C ya, kita pilih C. Lanjut ke soal nomor 12. Keragaman budaya yang ada di Indonesia tercermin dari titik-titik. A, kesenian daerah, fanatisme daerah, senjata tradisional. Nah, fanatisme itu bukan teman-teman, karena fanatisme itu adalah keyakinan yang sangat berlebihan terhadap daerahnya. B, bahasa daerah, pakaian adat. Nah, di sini juga ada fanatisme, berarti bukan. C, juga ada fanatismenya, berarti langsung pilihannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 13. Lihat gambar pahlawan. Pahlawan nasional satu ini dikenal dari peristiwa bersejarah di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November 1945. Kalau teman-teman tidak mengenali gambarnya, setidaknya teman-teman bisa mengenali melalui peristiwa bersejarah di Surabaya, yaitu pertempuran 10 November 1945. Dia itu adalah Sutomo ya. Kita pilih Sutomo. Baik, kita lanjut lagi ke soal nomor 14. Gambar peninggalan bersejarah di atas terletak di provinsi titik-titik. Untuk Borobudur itu kan adanya di Jawa Tengah. Langsung saja kita pilih Jawa Tengah ya, di Magelang sana. Lanjut ke soal nomor 15. Akhir-akhir ini rakyat Indonesia sering terjadi perpecahan, mulai dari perbedaan budaya, ras, agama, dan lain-lain. Padahal tahun 1945 para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia bersatu untuk bebas dari penjajah, sehingga Indonesia dapat meraih kemerdekaan. Sikap yang dapat kita teladani dari pahlawan ya, dari pernyataan ini. A, tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Betul ya. Tapi kita cek lagi. Yang pilihan B, bekerja sama dengan teman satu suku saja. Berarti ini bukan. Bergaul dengan teman satu agama juga bukan. Yang D, menonjolkan keunggulan daerahnya juga bukan. Berarti pilihannya adalah A. Kita tulis atau pilih A. Lanjut ke soal nomor 16. Langsung ke pertanyaannya. Berdasarkan tabel tersebut, hal positif yang telah dilakukan Indonesia untuk menghargai jasa pahlawan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Hal positif yang telah dilakukan Indonesia untuk menghargai jasa pahlawan.
Apakah melatih para pemuda keterampilan militer seperti yang dilakukan para pahlawan? Memperingati hari besar nasional, ini iya. Memberikan gelar tanda jasa, ini iya. Dan mengabdikan nama-nama pahlawan untuk nama jalan atau gedung, ini juga iya. Nomor 1 itu bukan ya teman-teman, karena terlalu berlebihan ya. Melatih para pemuda keterampilan militer seperti yang dilakukan para pahlawan. Berarti jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 17. Langsung ke pertanyaan. Berdasarkan pernyataan tersebut, salah satu sumber daya alam yang menjadi daya tarik penjajah datang kembali ke Indonesia. Berarti kita tidak membaca pernyataannya pun tidak masalah teman-teman, karena kita sudah tahu salah satu sumber daya alam yang menjadi daya tarik penjajah adalah rempah-rempah. Langsung kita jawab saja rempah-rempah. Soal nomor 18. Negara Filipina merupakan negara yang berbentuk republik. Negara ini memiliki kesamaan dengan negara Indonesia, yaitu negara kepulauan dan beribu kota Manila. Filipina memiliki 2 pulau besar, yaitu Pulau Luzon dan Pulau Mindanao. Negara ini memiliki ciri khas dialek dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk Filipina itu bahasanya adalah Tagalog ya, ciri khas dialeknya itu Tagalog. Lanjut ke soal nomor 19. Cermati peta berikut. Ini adalah peta Filipina. Mata uang dari negara yang terdapat pada gambar tersebut adalah A. Dolar, B. Real, C. Rupiah, atau D. Peso. Pilihannya peso ya teman-teman. Untuk Filipina itu peso. Kalau rupiah itu India, real itu Arab, kemudian dolar itu bisa Amerika. Lanjut soal nomor 20. Pasangan negara dengan kegiatan ekonomi yang tepat yaitu titik-titik. Pilihannya yang A. 1 itu pasangannya C, betul atau tidak? Thailand pasangannya penghasil beras terbesar di Asia dan nomor 3 di dunia, betul. Ya, berarti 1C itu betul. 2D, Indonesia itu pengekspor hasil pertambangan, pertanian, dan perkebunan serta hasil laut, betul. 3B, 3 itu B. Brunei Darussalam mengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak, juga betul. 4A, Singapura mengekspor mesin dan alat transportasi, juga betul. Berarti langsung jawabannya A teman-teman. Soal nomor 21. Berikut ini yang termasuk pengaruh globalisasi di bidang sosial budaya adalah A. Kerajinan batik Indonesia dikenal sampai mancanegara. Kita lihat pilihan yang B. Orang dengan mudah menonton siaran langsung sepak bola dunia. Bukan ya, ini di bidang teknologi. C. Kita bisa membeli sesuatu tidak harus pergi ke pasar, artinya online. Ini juga karena teknologi. D. Produk luar negeri mudah kita dapatkan secara online, itu juga teknologi. Berarti pilihannya adalah A. Kita pilih A. Lanjut ke soal nomor 22. Perilaku yang perlu dikembangkan oleh pelajar dalam menghadapi dampak positif globalisasi adalah A. Mengonsumsi produk-produk luar negeri, bukan. B. Mampu menolak segala macam perkembangan iptek, juga bukan. C. Menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia, juga bukan. Atau D. Mencari buku-buku sumber belajar yang menunjang pembelajaran. Nah, ini benar nih, jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 23. Banyak pernyataan, kita langsung ke pertanyaannya. Manfaat globalisasi bagi pertumbuhan teknologi di Indonesia ditunjukkan pernyataan nomor titik-titik. Manfaat ya. Kita dapat dengan mudah. Nah, dengan mudah berarti ini manfaat. Membuat orang kesulitan berkomunikasi, ini bukan manfaat. Yang ketiga, anak sekolah melakukan ujian secara online, ini juga manfaat. Yang keempat, meningkatkan daya beli terhadap produk luar negeri. Ini produk luar negeri kan, ini adalah manfaat pertumbuhan teknologi di Indonesia. Ya, untuk Indonesia, berarti ini bukan. Maka pilihannya adalah 1 dan 3. Apakah ada? Jawabannya B. Lanjut ke soal nomor 24. Berikut yang menggambarkan keadaan sebelum ditemukannya listrik adalah A. Orang mudah berkomunikasi dengan jarak jauh. Tidak ya. B. Penggunaan barang-barang elektronik semakin mudah. Apalagi. C. Belajar di sekolah menjadi lebih terang dan nyaman. Atau D. Orang memasak nasi menggunakan tungku sebelum ditemukannya listrik. Jawabannya D ya teman-teman. Sekarang sudah pakai Magicom. Lanjut ke soal nomor 25. Perhatikan gambar berikut. Kegiatan manusia pada era globalisasi ditunjukkan oleh gambar nomor titik-titik. Globalisasi berarti sudah mendunia. Ada gambar pesawat yaitu nomor 4, jawabannya D. Soal nomor 26. Dampak positif adanya jaringan internet dalam kehidupan sehari-hari. Ingat, dampak positif.
A. Orang memenuhi kebutuhan pokok sangat terbatas. B. Pergaulan di kalangan anak remaja semakin bebas. C. Persaingan perdagangan di pasar bebas menjadi semakin sempit. Atau D. Pelajar dengan mudah memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Dampak positif. Jawabannya adalah D. Lanjut ke soal nomor 27. Pada zaman dahulu, orang berpergian ke suatu tempat bisa ditempuh sampai beberapa hari. Seiring dengan perkembangan zaman, orang pergi ke luar negeri bisa ditempuh hanya beberapa jam. Kegiatan tersebut merupakan kemajuan teknologi di bidang transportasi ya teman-teman. Transportasi karena berpergian. Baik, kita lanjutkan kembali ke soal nomor 28. Langsung ke pertanyaan. Peran serta Indonesia berdasarkan pernyataan tersebut adalah titik-titik. A. Ikut serta dalam perdamaian dunia. B. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN. C. Pemberantasan narkoba di wilayah ASEAN. Atau D. Pengembalian para tahanan politik. Dari kalimat awal saja, pada kata pertama sudah ketahuan ada di sini drugs, teman-teman. Drugs itu narkoba, berarti jawabannya langsung C, teman-teman. Tidak perlu berlama-lama. Lanjut ke soal nomor 29. Cermati tabel berikut. Peran Indonesia, yang pertama sebagai pasukan perdamaian di Vietnam. 2. Pemrakarsa penyelesaian konflik di Kamboja. 3. Mengirim pasukan perdamaian di Papua. 4. Penengah penyelesaian masalah Moro di Filipina. Atau yang kelima, menyelesaikan masalah konflik dalam negeri di Nangro Aceh Darussalam. Yang ditanyakan adalah peran serta Indonesia dalam menangani kasus perang anggota ASEAN ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita perhatikan kembali pernyataannya. Yang diminta adalah peran Indonesia dalam menangani kasus perang antar anggota ASEAN. Apakah sebagai pasukan perdamaian di Vietnam? Ya, ini relevan ya, karena Indonesia itu masuk di anggota ASEAN. Yang kedua, pemrakarsa penyelesaian konflik di Kamboja, itu juga relevan. Yang ketiga, mengirim pasukan perdamaian di Papua, itu tidak ya, karena ini konflik di dalam negeri malahan. Yang keempat, penengah penyelesaian masalah Moro di Filipina, ini juga relevan. Yang kelima, menyelesaikan masalah konflik dalam negeri di Nangro Aceh Darussalam, juga bukan. Maka jawabannya adalah 1, 2, dan 4. Untuk 1, 2, dan 4 itu pilihannya adalah A. Soal nomor 30. Kerjasama ekonomi antar negara ASEAN adalah hubungan antara suatu negara dengan negara lainnya dalam bidang ekonomi melalui kesepakatan-kesepakatan tertentu dengan memegang prinsip keadilan dan saling menguntungkan. Dampak positif kerjasama di bidang ekonomi antar negara ASEAN adalah titik-titik. A. Ekonomi negara-negara di wilayah Asia Tenggara semakin melemah. B. Terciptanya pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang dan merata. C. Memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia Tenggara. Atau yang D. Meningkatkan produksi dan jumlah ekspor setiap negara anggota ASEAN. Dampak positif kerjasama di bidang ekonomi. Jawabannya D ya teman-teman. Lanjut ke soal nomor 30. Langsung ke pertanyaannya. Pengaruh positif dari terbentuknya AFTA pasar bebas ASEAN ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Kita perhatikan pernyataannya. Yang pertama, terbentuknya pasar internasional. Nah, ini dampak positif ya teman-teman. Kemudian membanjirnya produk dari luar negeri. Ini bukan ya, karena bisa menyebabkan persaingan yang tidak sehat. Kemudian mudah memperoleh barang, ini benar. Yang keempat, masuknya tenaga kerja dari luar negeri, ini bukan, karena bisa menjadi persaingan. Nah, berarti dampaknya yang benar untuk positif adalah 1 dan 3. Jawabannya adalah C, teman-teman. Soal nomor 32. Untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di tengah terbatasnya stok vaksin di dunia, anggota negara ASEAN yang memproduksi vaksin COVID-19 di negara mereka adalah titik-titik. A. Indonesia dan Malaysia, B. Vietnam dan Thailand, C. Singapura dan Vietnam, atau D. Laos dan Thailand. Kita cek ya. Untuk Indonesia dan Malaysia itu sebenarnya lebih banyak melakukan kerjasama produksi atau fill and finish ya. Jadi dia tidak sepenuhnya memproduksi dalam negeri. Berarti ini bukan untuk Indonesia dan Malaysia. Nah, kita cek Vietnam dan Thailand. Untuk Vietnam mengembangkan vaksin Nanocovax buatan dalam negeri. Berarti untuk Vietnam benar ya. Nah, apakah Thailand juga mengembangkan vaksin? Nah, untuk Thailand sendiri ternyata iya, dia mengembangkan dan memproduksi vaksin di dalam negeri. Berarti jawabannya adalah B, teman-teman. Soal nomor 33, cermati gambar berikut. Gambar ini ada di lembar uang 20.000 versi lama.
Tokoh pejuang di bidang pendidikan pada gambar tersebut adalah, ini merupakan gambar Ki Hajar Dewantara, teman-teman. Soal nomor 34. Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia. Karena pada tanggal tersebut Republik Indonesia mulai berdiri. Republik Indonesia mulai dikumandangkan kemerdekaan oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sebelum Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Berdasarkan pernyataan tersebut, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berperan sebagai titik-titik. A. Pengetik naskah proklamasi, B. Proklamator kemerdekaan, C. Penyusun teks proklamasi, atau D. Pengibar bendera pusaka. Nah teman-teman, dalam hal ini Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu berperan sebagai proklamator kemerdekaan. Berarti jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 35. Untuk memajukan Indonesia dibutuhkan sikap positif sebagai pahlawan, yaitu sikap yang dimiliki oleh pahlawan terdahulu. Sikap-sikap ini perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak, agar kelak menjadi orang yang berguna bagi sesama, keluarga, dan negara. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh para pahlawan dalam rangka mempersiapkan kemerdekaan Indonesia adalah titik-titik. A. Rela berkorban, cinta tanah air, dan pesimis. Ini bukan, karena ada pesimisnya. B. Berani, mudah menyerah. Lah ini juga bukan. C. Berani, rela berkorban, cinta tanah air. Ini iya. D. Cinta tanah air, optimis. Ini ada pesimisnya, berarti salah. Maka jawabannya adalah C. Demikian tadi pembahasan prediksi soal ujian satuan pendidikan tingkat SDMI untuk materi ilmu pengetahuan sosial. Kalau kalian suka dengan video pembelajaran seperti ini, jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe-nya agar tidak tertinggal video-video menarik berikutnya. Kita ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.